Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inga Rita Pradina. Saya dari kelas 4I NPM 1914342229, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muslim Al-Wasliyah, Medan. Jadi pada video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Bapak Dalmi Iskandar Sultani, SPDI MPDI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kedudukan sholat, hukum meninggalkan sholat, fungsi dan hikmah sholat, syarat sahnya sholat, dalil sholat fardu dan waktu pelaksanaannya. Langsung saja, apa sih materi yang akan dibahas pada video kali ini? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, materi yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah tentang kedudukan sholat, hukum meninggalkan sholat, fungsi dan hikmah sholat, waktu pelaksanaan sholat, serta syarat sahnya sholat. Kita memasuki pada pembahasan yang awal, yaitu pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa. Sedang menurut istilah, sholat ialah sistem peribadahan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam berdasarkan atas syarat dan rukun tertentu. Sementara itu, kedudukan sholat dalam Islam, yang pertama, sholat sebagai tiang agama, yang kedua, sholat sebagai amalan ibadah yang pertama dan paling utama, yang ketiga, sholat sebagai pembeda mukmin dan kafir, yang keempat, sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Dan materi selanjutnya, bagaimana sih hukum meninggalkan sholat? Jadi hukum meninggalkan sholat itu sebenarnya bisa dijelaskan dari materi kali ini. Teman-teman bisa langsung melihatnya di screen yang telah saya bagikan. Yang membedakan umat Islam dan kafir adalah sholatnya. Setiap umat Islam diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perintah serupa juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sudah sangat jelas, sholat itu adalah wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim tanpa terkecuali. Jadi saat kita sakit, seperti yang kita ketahui bersama, kita tidak sanggup untuk berdiri, sholat bisa dilakukan dengan duduk, atau juga jika duduk juga tidak sanggup, bisa sambil tiduran. Betapa memudahkannya agama Islam bagi kita semua umatnya ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk bisa meninggalkan sholat. Langsung saja ke materi selanjutnya lagi, fungsi dan hikmah sholat. Fungsi yang paling utama bagi pelaksanaan ibadah sholat fardu tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang yang sudah mampu untuk mengingat Allah dalam kehidupannya, maka ia harus memenuhi kewajibannya. Dan sebaliknya juga, dari pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri diusahakan secara maksimal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada dalam alam pikirannya, sehingga segala macam problema hidup diatasi dengan pikiran yang jernih dan ketenangan jiwa karena Allah selalu bersamanya. Maka jika seseorang menjaga sholatnya, berarti dia juga menjaga keimanannya. Setiap masalah yang dia hadapi, dia dapat menyelesaikan dengan pikiran jernih, bukan dengan perbuatan yang dangkal, pikiran yang dangkal seperti membunuh diri atau lain sebagainya. Jika ia sudah mampu mengingat Allah dalam dirinya, dalam pikirannya, maka ia juga mampu menyelesaikan masalah dengan pikiran yang jernih dan menyertakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah menjalankan sholat. Jadi, sholat bukan hanya kewajiban tetapi juga memiliki hikmah. Hikmah yang kita dapat dari sholat, yang pertama, membiasakan hidup bersih. Yang kedua, terbiasa hidup sehat. Yang ketiga, pembinaan disiplin waktu. Yang keempat, melatih kesabaran. Yang kelima, mengikat tali persaudaraan sesama muslim. Yang keenam, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya akan menjelaskan poin demi poin ya. Jadi yang pertama itu membiasakan hidup bersih. Karena syarat dan rukun sholat itu ya kita memang harus bersih dan terlepas dari najis.
Jadi jika kita menjaga sholat kita 5 waktu, maka kita senantiasa untuk hidup bersih, karena bersih itu adalah sebagian daripada iman. Yang kedua, terbiasa hidup sehat. Sama sih dengan yang pertama tadi, karena hidup bersih maka hidup kita menjadi sehat. Yang ketiga, pembinaan disiplin waktu. Nah, pentingnya kita ketika kita mendengarkan azan, alangkah lebih baiknya dan harusnya kita langsung segera sholat. Itu mengajarkan kita tentang disiplinnya waktu, tidak memperlama dan tidak melambatkan waktu sholat. Yang keempat, melatih kesabaran. Jika iman kita sudah kuat, sholat kita sudah jaga, Allah selalu dalam pikiran kita dan selalu kita sertakan dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa sabar. Sabar melihat perbuatan orang yang menzolimi kita, atau ada hal yang kita tidak suka dari orang, kita lebih melewatinya dengan kesabaran. Yang kelima, mengikat tali persaudaraan sama muslim. Nah, ini terkhusus untuk yang laki-laki. Misalkan sholat berjamaah di masjid, kan kita jumpa dengan orang banyak. Disitulah terjadinya mengikat tali persaudaraan sesama muslim. Yang keenam, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan menjaga sholat, dengan menyatakan Allah dan mengingat selalu nama Allah dalam kehidupan kita, itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan jahat, dan perbuatan yang mendustakan Allah. Langsung saja ke materi selanjutnya, syarat sahnya sholat. Yang pertama, masuk waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadis besar dan hadis kecil. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, sepertinya juga kalaupun saya tidak menjelaskan kita sudah tahu ya. Tetapi masuk waktu sholat, ketika mendengar azan kita langsung sholat bergegas. Terus suci dari hadas besar dan hadas kecil seperti yang telah saya jelaskan di slide yang tadi, yang slide yang sebelumnya. Kita harus bersih dari berbagai macam najis. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Ya, jadi badan kita harus bersih, tempat kita sholat juga harus bersih, terhindar dari najis, dan pakaian kita juga harus bersih. Maka disarankan ketika kita sudah dari luar, kita sudah berkeringat, kotor, sesampai di rumah kita harus segera mandi, mengganti pakaian untuk pergi sholat. Yang keempat, menutup aurat. Nah, menutup aurat tidak hanya waktu sholat saja sebenarnya. Bagi umat muslim juga wajib hukumnya untuk menutup aurat ketika ia keluar dari rumah. Yang keenam adalah menghadap kiblat. Sholat menghadap kiblat seperti yang telah diajarkan oleh orang tua kita di rumah. Dan demikian materi yang saya jelaskan. Jika ada yang belum paham, saya mohon diberikan masukan dan saran yang membangun untuk peningkatan pengetahuan kita semua. Jadi, yuk kita perbaiki sholatnya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para pendengar dan telah yang menyaksikan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.